Oke guys, balik lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gua mau kasih tahu tips mengenai beberapa setting yang harus kalian atur pada saat udah menginstal iOS terbaru yaitu 18.1. Hal ini perlu kalian lakukan ya karena memang setiap updatean major iOS itu kan biasanya ada beberapa pengaturan yang harus diubah atau dimodifikasi. Maka dari itu perlu kalian lakukan penyesuaian juga. Dan di video kali ini gue udah merangkum 7 setting yang perlu kalian atur pada saat udah menginstal iOS 18.1. Jadi gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Setting pertama yang harus kalian atur pada saat udah update ke 18.1 itu adalah di bagian Apple Intelligence ya. Pastikan untuk kalian yang iPhone-nya udah support Apple Intelligence bisa langsung aktifin aja di bagian pengaturan sini. Kita pergi ke bagian Apple Intelligence and Siri. Nah ini bisa kalian enablekan aja ya di bagian sini. Tentunya setelah kalian daftarkan iPhone-nya ini ke Apple Intelligence ya. Yang pasti bahasanya itu bahasa English US ya untuk Siri dan juga dari bahasa iPhone-nya. Terus untuk di bagian Talk and Type to Siri sini kita bisa tap aja. Nah di sini kalian bisa setting ya untuk 3 pengaturannya. Di bagian atas sini ada voice ya, kalian bisa atur enable atau enggak. Tapi kalau gue sih mendingan enggak ya. Kalau misalnya mau diaktifin tuh ada dengan panggil Siri atau Hey Siri. Terus yang kedua ada press side button for Siri. Kalau ini gue aktifin ya karena memang untuk biar lebih gampang aja aksesnya, tinggal tekan aja tombol power di bagian sini. Maka dia akan langsung masuk ke Siri-nya. Terus ada type to Siri, ini bisa di-enablekan aja. Yang mana kalau misalnya kita tap 2 kali di bagian sini, nah dia akan munculin juga untuk Siri-nya, tapi dalam bentuk kolom Ask to Siri kayak gini. Dan dari ketiga settingan ini yang gue enable itu yang bagian press side button for Siri sama type to Siri aja. Selanjutnya di 18.1 Apple juga menambahkan fokus baru bernama Redash Interruption Focus. Jadi pada saat kita pergi ke bagian setting sini, terus pilih yang fokus. Nah di bagian sini untuk Redash Interruption kita tap aja. Nah di bagian sini kalian bisa atur, bisa sortir aja berdasarkan siapa yang mau dibolehin masuk untuk notifikasinya. Yang pastinya dia lewat kontak ya kalau kita tap add people di sini. Nah ini masuknya langsung ke kontak ya. Kalian bisa langsung sortir aja kontak mana aja yang mau dipakein untuk mode fokus ini. Jadi pada saat mode fokus tuh kalian juga bisa atur ya untuk notifikasi mana aja yang sekiranya masih diperlukan untuk masuk ke iPhone kalian. Nah itu untuk pengaturannya ada di bagian sini ya, di bagian app sini. Kalian juga bisa atur untuk time sensitive notification-nya di bagian sini, bisa di on kan atau enggak. Ada customize screen juga ya, ini untuk limited distraction-nya. Ada add schedule juga di sini. Itu kalian bisa atur ya untuk time location dan juga apps-nya di bagian sini. Terus di bawahnya ada focus filter. Kalian bisa add filter di sini, kita tap aja. Itu di dalamnya ada beberapa aplikasi yang bisa kalian atur. Kayak misalnya di sini gua set untuk aplikasi message. Kita add. Dia akan muncul di bagian sini. Dan nantinya tuh gue bisa atur dan juga sortir ya pesan mana aja yang muncul dan mau gue lihat pada saat gue sedang fokus kerja. Terus yang terakhir di sini kalian juga bisa delete fokus ya kalau dirasa memang udah nggak membutuhkan. Selanjutnya kita ke bagian setting baterai di sini, lalu pilih yang charging. Nah sekarang tuh Apple udah kasih charging limit yang lebih bervariasi ya. Sebelumnya itu kan cuma di 80% baterai aja. Sekarang Apple kasih tambahan yaitu ada 80, 85, 90, 95 sampai maksimalnya di 100. Kalian bisa pilih mana aja yang sesuai dengan kebutuhan kalian, tinggal geser aja seperti ini kalau misalnya mau diatur. Kalau gue sih biasanya pakai di 100 aja ya karena memang nggak terlalu ngaruh juga untuk penggunaan gue. Dan kalau misalnya udah kalian atur untuk limitasinya, maka nanti charging iPhone kalian tuh juga akan menyesuaikan juga ya untuk batas maksimum dari persentase baterainya. Beberapa mengatakan memang charging limit ini biasanya dimanfaatkan untuk memperhemat battery health ya. Tapi kalau untuk gue pribadi kayaknya sih sama aja. Karena memang kayaknya nggak akan berpengaruh ya. Bahkan gue sih cenderung lebih berguna biar iPhone kita tuh nggak cepet panas paling. Karena memang proses pengecasan 80-100% itu kan butuh waktu yang lebih lama ya untuk charge-nya. Dan tentunya lebih berpotensi bikin device kalian jadi lebih panas. Next ada summarize notification, itu kita pergi ke bagian notification sini. Lalu pilih yang summarize notification, ini udah gue onin juga. Gue saranin kalian sih untuk aktifin aja ya untuk fitur ini. Dan di bagian sini tuh akan muncul seluruh aplikasi yang terinstall di iPhone kalian. Bisa kalian atur untuk notifikasinya karena memang ini berguna banget. Bisa bikin seluruh notifikasi dari satu aplikasi iPhone kalian tuh merangkum secara otomatis ya. Jadi tentu nggak perlu ngeliat notifikasinya lagi, cukup dengan aktifin fitur ini akan langsung dirangkumin sama si Apple. Kemudian kalian perlu nonaktifkan juga ya untuk fitur motion. Caranya pergi aja ke bagian pengaturan, lalu pilih yang accessibility di sini, lalu pilih yang motion, scroll ke bawah. Nah di sini kan ada auto play message effect ya. Nah ini tuh kalian bisa turn off aja. Kalau memang dirasa tuh nggak terlalu kepake ya, kayak gue gini kan nggak terlalu kepake fitur ini, mending di offin aja.
Karena ini tuh berguna pada saat kalian kirim pesan di iMessage, dia tuh akan kasih semacam efek gitu ya. Kalau teksnya happy birthday ya dia munculin gelembung balon gitu dan masih banyak lagi lainnya. Saran gue sih mending di offin aja karena itu lumayan bikin baterai iPhone kalian tuh jadi lebih irit. Selanjutnya kalian perlu juga atur untuk di bagian general sini, lalu pilih yang autofill and password. Dan di sini tuh ada pengaturan untuk verification code, ini delete after use. Jadi ini tuh fungsinya untuk menghapus verifikasi kode yang masuk pada saat sudah digunakan. Dan biasanya verification code itu kan cuma dipakai sekali aja ya, cuma bisa dipakai sekali. Jadi mending kalian aktifin aja fitur ini supaya nantinya tuh pada saat kalian udah gunakan, kodenya tuh akan auto di delete sama si Apple. Terakhir kalian bisa setting untuk Apple Intelligence Report ya. Jadi ini tuh khusus untuk kalian yang iPhone-nya udah support Apple Intelligence. Caranya pergi aja ke bagian setting, lalu pilih yang Privacy and Security di bagian sini. Scroll ke bawah, kita pilih yang Apple Intelligence Report di bagian sini. Ini udah auto on ya. Kita tinggal verifikasi aja wajah kita. Nah, di dalamnya itu nantinya kalian akan mendapatkan semua data mengenai seluruh aktivitas Apple Intelligence yang ada di iPhone kalian melalui export activity di bagian sini ya. Dan kalian juga bisa atur untuk report duration-nya di bagian sini. Itu minimalnya di 15 menit atau maksimalnya di 7 hari ke belakang. Tinggal kalian atur aja kebutuhannya seperti apa. Ya itu dia 7 setting yang harus kalian perhatikan pada saat baru pertama kali update ke iOS 18.1. Kalian bisa terapkan kalau memang dirasa semua tips yang gue berikan itu berguna untuk penggunaan iPhone kalian sehari-hari. So gue rasa gitu dulu aja video dari gue, semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau kalian gak keberatan bisa like, share, dan subscribe channel YouTube gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya and goodbye.